sebagai tugas rumah atau tugas yang diberikan guru ke sekolah untuk dikerjakan di sekolah, atau yang diberikan guru untuk tugas rumah gitu Mbak? Yang diberikan guru untuk tugas rumah, soalnya setiap guru itu pasti memberikan tugas untuk yang dikerjakan di rumah. Kalau yang di sekolah berarti Mbak Risma ngerjain? Iya Bu, ngerjain, tapi kan aku harus belajar ya Bu, kayak beratnya juga nggak konsisten itu loh Bu. Berarti juga jarang-jarang gitu Mbak dikerjainnya. Iya. Oke, baik. Jadi langkah yang akan Mbak Risma ambil ketika langkah tersebut tidak berhasil, yaitu Mbak Risma tetap bermain, namun tugasnya itu dicicil gitu Mbak Risma. Iya. Oke, boleh dicoba Mbak, tapi semoga saja langkah yang awalnya berhasil. Iya Bu. Kalau misalnya yang nonton drakornya itu langkahnya juga tetap tidak berhasil, Mbak Risma tetap begadang, apa yang akan Mbak Risma lakukan? Mungkin saya akan membuat itu loh Bu, kan HP-nya di setting gitu loh Bu. Kalau malam itu nanti HP tidak bisa nonton drakor gitu Bu, kan nanti aku udah nggak bisa main HP lagi Bu, kan soalnya aku nggak bisa tidur karena aku keseringan main HP malam-malam terus nonton drakor Bu. Oke, jadi langkah yang akan Mbak Risma ambil yaitu menyeting HP Mbak Risma. Iya. Malam nggak bisa nonton drakor gitu, Iya, supaya bisa tidur seperti itu. Oke, jadi Mbak Risma jika langkah yang pertama tidak berhasil, Mbak Risma memiliki langkah yang kedua, yaitu Mbak Risma tetap bermain dan menyicil tugasnya, dan juga Mbak Risma menyeting HP Mbak Risma. Iya Bu. Oke, baik. Mbak Risma bisa menyimpulkannya. Untuk kesimpulannya tuh saya akan mengerjakan tugas sehabis pulang kegiatan di sekolahan, terus habis itu saya nggak begadang lagi, mengurangi begadangnya dan mengurangi nonton drakornya. Terus yang kedua tadi saya tetap main, tapi saya juga sambil nyicil tugasnya. Terus saya juga akan menyeting HP saya untuk kalau malam itu saya nggak akan bisa main HP lagi. Berarti Mbak Risma memiliki tujuan atau langkah untuk merubah nilai Mbak Risma tadi ya. Terus cara belajar Mbak Risma juga, terus agar Mbak Risma tetap mengerjakan tugas itu tadi, dan agar Mbak Risma tidak begadang ketika di malam hari dan tidak menonton drakor gitu. Dan Mbak Risma akan melakukannya mulai hari ini. Iya, seperti itu. Apakah ada yang mau diceritakan lagi? Tentunya kalau sekarang belum deh. Belum ada ya Mbak ya? Iya. Kebetulan waktunya sudah menunjukkan 20 menit. Ibu terima kasih, Mbak Risma sudah mau datang ke sini untuk mengobrol bersama Ibu. Terima kasih Mbak Risma. Iya Bu, saya juga terima kasih ya Bu. Semoga Mbak Risma bisa melakukannya dengan konsisten ya Mbak ya. Iya Bu, dan doanya ya Bu ya. Iya, Semoga Mbak. saya bisa menjalankan dengan konsisten yang saya tadi Bu. Iya Mbak Risma. Terima kasih Mbak Risma. Terima kasih ya Bu, pamit dulu Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Risma. Pagi Bu. Gimana kabarnya Mbak Risma? Biasa aja sih Bu, soalnya kan capek, tugasnya banyak sekali. Emang kegiatan sehari-hari, kegiatan tadi pagi Mbak Risma apa? Tadi sih ada
pelajaran Bu, matematika sangat susah banget Bu. Sangat susah Mbak Risma capek juga. Iya. Udah sarapan? Tadi udah sih Bu, tapi cuma dikit aja. Soalnya tadi bangunnya kesiangan. Kenapa bisa kesiangan Mbak Risma? Tadi malam tuh aku nonton drakor Bu sampai sampai begadang. Jadinya bangunnya kesiangan deh. Nggak ada tugas Mbak Risma? Ada, tapi nggak tak kerjain Bu, soalnya tugasnya terlalu banyak. Nggak di itu apa? Iya nggak dicicil Mbak. Enggak sih Bu, soalnya Bisa dikerjain yang udah dulu. enggak Bu, soalnya terlalu banyak, jadi kayak mesti mau ngerjainnya mas dulu gitu loh Bu. Setiap hari jarang ngerjain tugas Mbak Risma? Iya, akhir ini iya sih Bu. Baik. Jadi Mbak Risma ngerasa capek ya? Iya Bu, merasa capek. Oke, sebelumnya Mbak Risma sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu. Oh, jadi Mbak Risma pernah melakukan sesi konseling? Iya, belum. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Sesi konseling adalah di mana ada konselor dan konseling dan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh konseling. Di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Risma sebagai konseling. Bagaimana Mbak Risma, dapat dimengerti? Iya Bu, bisa kok, bisa dimengerti. Jadi tadi Mbak Risma, maaf sebelumnya, di sini Mbak Risma bebas bercerita tanpa ada rasa takut dihakimi atau dijudge oleh Ibu. Mbak Risma bebas bercerita, mengekspresikan apa yang sedang Mbak Risma alami. Dan kita memiliki kontrak waktu sebelumnya. Mbak Risma membutuhkan waktu berapa menit? 20 menit aja sih Bu. Apakah dengan waktu 20 menit itu cukup? Cukup Bu. Oke, baik. Sebelumnya tadi Mbak Risma bercerita kalau Mbak Risma merasa akhir-akhir ini sering merasa capek. Iya. Karena apa Mbak Risma? Karena saya tuh sering begadang, terus tugasnya terlalu banyak Bu, jadi kayak semua capek gitu loh Bu. Kegiatan juga banyak Bu. Kalau boleh tahu Mbak Risma begadang melakukan kegiatan apa atau begadang untuk apa gitu? Kadang itu nonton drakor Bu, terus kadang juga kayak nggak bisa tidur Bu, karena kayak tahu aja Bu, lama nggak bisa tidur Bu. Mbak Risma, apakah tidak ada tugas dari guru atau pelajaran? Ada sih Bu, saking banyaknya tugas sampai saya tuh malas untuk mengerjakan itu loh Bu. Jadi Mbak Risma jarang atau bahkan tidak pernah mengerjakan tugasnya? Iya, kadang sampai dihukum oleh gurunya Bu, karena saya akhir-akhir ini itu kayak jarang ngerjain tugas gitu Bu. Kalau di rumah sehabis pulang sekolah ngapain aja? Kadang itu main Bu, kadang juga kan aku ikut ekstra kan Bu, jadi sini tuh kadang di sekolah itu ada kegiatan gitu loh Bu. Nah kalau ekstra kan aku senang ya Bu ya, tapi kalau tugas sekolah tuh kayak berat gitu loh Bu. Jadi akhir-akhir ini Mbak Risma merasa capek karena ada kegiatan gitu di luar sekolah, terus sampai tugasnya pun tidak dikerjakan. Kira-kira keinginan yang Mbak Risma ingini itu apa? Seperti apa? Ya itu Bu, saya pengen kan, kalau kan akhir-akhir ini tugas saya nggak pernah saya kerjakan, itu nilai saya jelek Bu. Jadinya saya ingin saya itu nilainya bagus Bu, terus udah nggak malas-malasan lagi. Jadi Mbak Risma memiliki keinginan untuk merubah nilai Mbak Risma, terus sama agar
seperti tugasnya itu dikerjain gitu ya Mbak ya. Iya. Misalnya jika keinginan Mbak Risma itu terpenuhi, Mbak Risma bisa melakukan memperbaiki nilai Mbak Risma bisa mengerjakan tugas. Apa yang Mbak Risma rasakan? Pasti saya senang sih Bu, karena nilai saya yang dulunya bagus itu kan sekarang jelek, terus sekarang jadi bagus lagi, pasti saya senang sih. Terus sikap saya yang malas-malasan juga sudah tidak lagi, jadi saya merasa bangga karena saya udah gak malas-malasan, nilai saya bagus. Kira-kira harapan yang ada dalam diri Mbak Risma itu bagaimana? Seperti apa gitu? Harapan saya nilai saya bagus Bu, harapan saya. Mbak Risma memiliki harapan nilainya bagus, kembali seperti dulu gitu ya. Apa yang Mbak Risma lakukan untuk mendapatkan nilai bagus tadi? Mungkin saya akan mengerjakan tugas terus Bu, terus nggak begadang lagi, terus kayak saya di sekolah kalau ada tugas langsung saya kerjain. Jadi Mbak Risma akan melakukan mengerjakan tugas, terus tidak begadang lagi, seperti itu ya Mbak ya. Iya Bu. Apakah yang Mbak Risma lakukan membantu untuk mencapai keinginan yang Mbak Risma inginkan? Saya nggak main SD lagi, nggak begadang. Terus buat nanti nggak pengen lagi terus mengerjakan tugas lagi. Jadi Mbak Risma segini loh Mbak, apa yang Mbak Risma lakukan, apakah yang Mbak Risma lakukan itu sesuai dengan keinginan yang Mbak Risma inginkan? Iya Bu, sesuai. Dengan melakukan seperti apa tadi? Seperti saya tidak main HP lagi malam-malam biar nggak begadang. Terus saya akan selalu mengerjakan tugas, tidak main-main setelah pulang sekolah. Jadi Mbak Risma yakin ingin melakukan itu semua? Iya Bu. Kira-kira Mbak Risma akan melakukannya itu mulai dari kapan? Mungkin mulai hari ini Bu, setelah pulang sekolah. Menurut Mbak Risma, apakah hal tersebut membantu Mbak Risma untuk mencapai keinginannya? Sebenarnya membantu Bu, kan kalau saya mengerjakan tugas terus nanti nilai saya bagus Bu. Terus berarti biasanya Mbak Risma mendapatkan nilai yang jelek. Jadi dengan Mbak Risma ingin mendapatkan nilai yang bagus, Mbak Risma akan mengerjakan tugas. Iya. Itu sering dimarahi guru kah kalau Iya. tidak mengerjakan tugas? Iya. Sering banget tuh Mbak. Iya, agak banget sih Bu. Soalnya ada kayak guru yang dia itu kayak drama gitu loh Bu. Kayak udah kamu kan tugas kamu sendiri gitu. Apakah Mbak Risma memiliki planning atau langkah untuk mewujudkan keinginan Mbak Risma? Kira-kira Mbak Risma memiliki langkah seperti apa? Mungkin saya itu ya Bu, saya kan ikut kegiatan ekstra. Nah nanti sehabis ekstra di sini saya main Bu. Nanti mungkin saya tidak akan main lagi dan saya akan mengerjakan tugas seperti dahulu. Terus habis itu saya bisa main atau jangan telepon dulu. Nah nanti malamnya saya belajar Bu. Terus nanti saya
tidur bu, gak main HP lagi, gak nonton drakor lagi gitu. Jadi langkah yang akan Mbak Risma ambil yaitu Mbak Risma ketika pulang sekolah tidak bermain lagi atau mungkin bisa dikurangi bermainnya. Iya. Setuju Mbak Risma dikurangin? Setuju bu. Lalu setelah itu Mbak Risma juga akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru pada Mbak Risma. Iya bu. Semua tugas ya Mbak ya? Iya bu. Setuju? Setuju bu. Mbak Risma sanggup? Insya Allah sanggup bu. Oke baik. Lalu Mbak Risma juga tidak akan menonton drakor di malam hari seperti itu. Atau tidak menonton drakor atau mengurangi menonton drakornya? Mungkin awal-awal saya akan mengurangi dulu kan kalau langsung kayak yang biasanya nonton drakor terus tiba-tiba tidak menonton drakor kan kayak aneh bu. Mungkin saya akan mengurangi dulu bu. Baik, seperti itu ya Mbak ya. Nah, jika langkah tersebut tidak berhasil, apakah Mbak Risma memiliki langkah yang lain atau tujuan yang lain? Tidak berhasil, saya mungkin punya sih bu, tapi iya punya. Langkah seperti apa yang jika langkah tersebut tadi tidak berhasil, langkah yang diambil Mbak Risma itu langkah yang seperti apa? Mungkin saya akan tetap main, cuma nanti saya akan kayak nyicil tugasnya gitu bu. Nggak langsung saya kerjakan di hari itu juga.